Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Wengi. Indigo Bangsa Lelembut. Cerita ini ditulis oleh Jessica. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wengi, Indigo Bangsa Lelembut. Si Hujan mengguyur kota Yogyakarta menjadi tanda bahwa musim kemarau akan segera berakhir. Tetesan air hujan terjiplak di kaca jendela membuat motivasi yang membuat siapa saja yang berjiwa estetik pasti menyukainya. Gadis di balik jaket tebal dengan satu tangannya memegang cangkir bergambar beruang itu duduk bersila di atas sofa ruang perpustakaan rumah. Lalu gadis di seberangnya yang tengah menikmati semangkuk mie instan berkuah masih terlalu asik dengan makanannya. Emang hujan-hujan gini paling enak makan mie. Jika menyeruput kuah mie instan itu hingga habis tak bersisa. Bunyi mangkuk dan meja kaca yang bersentuhan membuat suara yang khas. Kamu tuh makan mie instan terus, kalau ibu tahu pasti diomelin loh. Asal mbak gak bilang ke mama sih aku aman. Jika tersenyum hingga menampilkan gummy smile-nya lalu duduk mendekat ke arah Sani. Gadis itu merebahkan kepalanya di pundak Sani, hal yang selalu Cika sukai bermaja ria dengan kakaknya. Mbak, kita perlu ke rumah Jinan gak sih? Tiba-tiba Cika bertanya lalu kepalanya terangkat dan kini memandang Sani. Perlu, tapi nunggu waktu. Kita harus pastikan kalau cermin itu memang ada di sana. Dari cerita bapak yang di warung tadi sih mbak yakin kalau cucu Bu Saras yang di gondol selong itu pasti Jinan. Cika mengangguk menyetujui ucapan kakaknya, bagaimanapun dia tidak boleh gegabah. Kamu udah mulai tahu belum benang merah di masalah ini? Cermin itu adalah tempat di mana Nyai Ratu Balawija bersemayam. Dia punya banyak pasukan lelembut. Ya salah satunya Gendruwo itu. Sepertinya Trara Harja sudah turun-temurun melakukan perjanjian dengan iblis itu. Semacam pesugihan di mana ada nyawa yang harus ditumbalkan. Aku masih cari tahu tentang hubungan anak kecil yang ada di dunia furter dengan semua ini, Mbak. Beberapa hari ini saat aku menjelajahi di dunia furter, dia nggak ada. Feelingku kayak dia sengaja diumpetin. Dek, kamu masih ingat kan waktu kamu di UKS? Kamu nanya di mana Jinan, padahal di situ ada Jinan loh. Ucapan Sani langsung membuat Cika tersadar dan selama ini dia melupakan satu hal. Satu hal yang ternyata amat penting untuk penyelidikan kali ini. Aku ingat mbak, dan sekarang aku mulai paham tentang semua ini. Anak kecil itu pasti Sukma Jinan yang masih berumur 8 tahun. Bapak tadi di warung bilang kan, kalau cucu Bu Saras pernah digondol selong. Raganya memang ketemu tapi Sukmanya masih tertahan di dunia furter. Dan sesuatu yang sekarang berada di raga Jinan itu bukan sejatinya dia. Itu iblis merahnya Ratu Balawija. Ya Tuhan, pantesan tiap ada Jinan mbak selalu ngerasa hawanya langsung berubah jadi aneh. Dan kamu sadar juga gak sih, tiap ada dia pasti bawa bunga melati tapi bercampur dengan bau bangkai. Sani kembali mengulurkan tangannya lalu mengambil cangkir berisi susu jahe itu. Ya mbak, bau itu sebenarnya bukan dari baunya Ratu Balawija, tapi itu lebih ke bau kuntilanak. Baunya Ratu Balawija lebih identik sama bau darah, anyir tapi sedikit busuk. Sebenarnya wujud aslinya Ratu Balawija itu sendiri adalah iblis merah. Dia mengambil visual seperti kuntilanak dari korden wanita penganut ilmu hitam. Korenya masih ada tapi sudah sangat tenggelam dan sudah dimanipulasi oleh iblis merah. Dan tidak hanya ada satu sosok tapi ada banyak.
Kumpulan seluruh sosok berenergi negatif itu yang menjadikannya Ratu Bola Wiji semakin kuat. Jadi yang kita hadapi adalah sekelas devil. Cika mengangguk. Sandi menghela napasnya. Hujan di luar semakin deras, membuat suhu di ruangan menjadi semakin dingin. Padahal Cika sudah mematikan AC. Suara gemericik dari guyuran hujan jatuh sedikit memekakan telinga. Namun ada suara lain yang masuk ke dalam indera pendengaran Cika. Tembang terdengar lagi membuat Cika yang tadinya duduk langsung spontan berdiri. Membuat Sani sedikit kaget karena sikap tiba-tiba Cika. Kepala Cika menoleh ke arah jendela, tirainya sedikit tersibak. Lalu pandangannya turun ke lantai. Cika memicingkan matanya, dia berjalan tergesa-gesa menuju ke jendela. Hei, kamu mau kemana? Sani mengikuti langkah panjang Cika hingga keduanya berhenti di dekat jendela, berdiri bersebelahan dengan pandangan mereka yang mengarah ke lantai, di mana ada jejak kaki penuh tanah yang basah tercetak jelas di lantai keramik berwarna gading itu. Suara ketukan pintu terdengar bersamaan dengan guntur yang menggelegar di luar sana. Suasana mendadak sunyi, hanya bunyi gemericik air hujan dan sesekali suara jangkrik berkumandang. Sani langsung memegang lengan Cika saat adiknya itu perlahan berjalan menuju pintu dan Sani mengekorinya di belakang. Suara langkah kaki kini terdengar dari balik pintu. Jantung Sani sudah seperti mau meledak. Dia menahan napas dan mencengkeram lengan Cika dengan erat. Sementara Cika tampak lebih tenang, tangannya terulur dan meraih gagang pintu yang mendadak menjadi sedingin es. Sani menelan ludahnya. Cika perlahan menarik gagang pintu itu. Bunyi decitan terdengar lebih keras dari biasanya. Pintu terbuka sepenuhnya, kepala Cika terjulur di susul Sani. Hening, sepi. Tak ada siapa-siapa di luar perpustakaan. Bunyi seperti piring pecah terdengar dari dapur. Cika langsung melesat keluar dengan langkah kakinya yang panjang, menuruni tangga hingga menimbulkan bunyi gebredak yang mengganggu telinga. Dek. Sani mengikuti Cika dari belakang sambil menggerutu tak jelas. Cika menghentikan langkahnya. Beberapa piring dan gelas berjatuhan, lalu pandangannya beralih ke sudut ruangan dekat wastafel. Matanya terbelalak lebar saat melihat Surti tengah dicekik oleh sosok perempuan berbadan ular. Astagfirullah, ya Allah. Sani menjerit kaget. Perempuan berbadan ular itu mendesis dan menoleh ke arah Sani dan Cika. Amung Reksa dan Arimbi muncul di saat yang tepat, membuat perempuan berbadan ular itu langsung hilang dari pandangan Cika dan Sani. Cika tidak tinggal diam. Dia langsung duduk bersila lalu memejamkan matanya. Dengan berkonsentrasi penuh, perlahan sukmanya terpisah dengan raganya. Sedangkan Sani mulai menetralkan rumah dengan bantuan Amung Reksa, serta memasang ulang pagar gaib di sekeliling rumah. Di dunia Furtar, derap langkah kaki Cika terdengar menggema di sepanjang lorong yang tak berujung. Dia mengejar sosok perempuan berbadan ular itu. Cahaya dari lentera gaib menyorot ke badan ular yang besar dan panjang, berwarna hitam kemerahan dan berlendir. Cika menghentikan langkahnya, mengambil tasbih dari kantong celana tidurnya, memantrai tasbih itu dengan lafal ayat kursi, lalu melemparkannya ke arah perempuan berbadan ular itu. Seketika jeruji besi berwarna emas muncul dan mengurung sosok lelembut itu. Cika tersenyum lalu membuka tangannya yang tadi terkepal. Tasbih itu berada di telapak tangannya. Suara berisik itu sungguh memekakan telinga. Namun Cika acuh dan mulai berjalan menghampiri sosok perempuan berbadan ular yang kini telah terkurung. Sosok itu mendesis, lalu lidah panjangnya keluar dari mulut. Matanya berwarna merah terang dengan titik hitam di tengahnya. "Cuno aku," pekik perempuan berbadan ular itu dengan suaranya yang melengking. Cika semakin mendekat ke arah kepala makhluk itu, lalu tangannya terulur. Jarinya menempel di kening makhluk itu, tepat di atas benda berpendar yang seperti tertanam di kening makhluk tersebut. Cika mencukil benda berpendar berwarna merah kehitaman itu, membuat makhluk itu meraung dan melengking hingga memekakan telinga. Ampun Denayu, ampun."
Cika berhasil mencungkil benda itu yang ternyata adalah mustika ular. Cika membawa mustika itu dengan sekejap dan hanya satu kedipan mata. Kini dia sudah berada di pinggir pantai. Suara deburan ombak menyambutnya, juga semilir angin yang menerpa wajah cantiknya. Kamu sudah tidak akan terikat lagi dengan manusia maupun energi negatif. Kamu sudah bebas, namun harus mengabdi pada Kanjeng Ratu. Cika lalu melepaskan mustika ular itu dan melarungnya ke pantai. Ombak besar yang menggulung terlihat lebih dahsyat dari biasanya. Dari dalam air yang bergemeredak perlahan muncul sosok perempuan dengan pakaian khas Jawa. Cika tersenyum lalu membungkuk hormat pada sosok itu. Kamu membawakan aku prajurit lagi. Dia akan menjadi bawahanku dan Ayu tidak perlu khawatir. Dia akan abadi berada di samudra ini. Matur sembah nuwun Nyi Blorong. Sosok yang ternyata adalah Nyi Blorong itu mengangguk lalu hilang begitu saja di hadapan Cika. Di dunia nyata di pusat kota Jakarta, di sebuah perumahan elit, perempuan parubaya dengan sanggul yang khas dan juga kebaya itu meregang nyawa dengan tubuh hangus terbakar. Gadis berambut panjang yang mengintip di balik pintu hanya menatapnya dengan sorot mata yang kosong. 1 minggu berlalu sudah ya, karena memang waktu cepat sekali berlalu. Musim kemarau resmi berakhir, digantikan musim hujan yang membuat jalanan selalu basah setiap hari. Seperti sekarang ini. Jam baru menunjukkan pukul 1 siang, namun guyuran hujan sudah menempa kota Yogyakarta. Beberapa kendaraan beroda 2 terlihat menepi di depan toko-toko berkanopi hanya sekedar untuk memakai jas hujan, atau memang berniat berteduh hingga hujan reda. Di SMA Horizon, hujan tak menjadi penghalang untuk kegiatan belajar mengajar. Semua tetap seperti biasa. Cika meletakkan bolpoinnya saat Bu Sania, guru sejarah, mengucapkan salam terima kasih. Bel istirahat baru saja terdengar. Seluruh murid terlihat seperti semut yang tengah memperebutkan gula. Kantin? Tanya Onil berdiri di depan Cika dengan satu tangannya masuk ke dalam saku celananya. Kepala Cika terangkat dan melihat Onil. Pemuda itu tersenyum hingga menampilkan gigi gingsulnya yang terlihat manis. Cika menoleh ke arah pintu di mana masih banyak murid yang keluar dari sana. Dia malas berdesak-desakan. Bentar deh, nunggu agak sepi, jawab Cika lalu memasukkan buku paket dan buku catatan ke dalam tasnya. Onil mengangguk tersenyum senang saat Cika memakai jepit rambut yang pernah pemuda itu berikan. Cika itu cantik juga manis, banyak sekali yang menyukainya, termasuk Onil, sahabat karibnya sedari duduk di bangku sekolah dasar. Yuk, udah mulai sepi tuh. Onil menunjuk pintu dengan dagunya yang langsung membuat Cika berdiri dari posisinya yang semula duduk. Keduanya lalu berjalan beriringan meninggalkan kelas menuju kantin hanya untuk sekedar membeli minum atau ngobrol santai. Cika dan Onil duduk, kantin terlihat tidak terlalu ramai, mungkin karena sekarang istirahat kedua. Banyak siswa yang lebih suka menghabiskan waktu di taman atau perpustakaan. Mau minum gak? Saya kayak biasanya. Aku ditraktir nih. Cika tersenyum hingga menampilkan gummy smile-nya. Onil mengangguk ingin mengacak rambut Cika karena gemas, namun dia urungkan karena tidak ingin gadis di sampingnya itu mengamuk. Aku pesen dulu kalau gitu. Cika mengangguk bak anak anjing yang menggemaskan. Onil berbalik arah dan meninggalkan Cika sendiri, sementara dirinya memesan milkshake. Cika menatap ke sekitar, hanya sedikit siswa yang mengunjungi kantin. Dia mencari seseorang yang selama ini selalu mengganggu tidurnya, namun sepertinya seseorang tersebut tahu jika Cika tengah mencarinya. Sudah hampir semingguan Jinan seperti hilang dari pandangan Cika. Kemarin saja saat Cika berpura-pura meminjam catatan pada Adel yang satu kelas dengan Jinan, Cika sama sekali tidak menemukan Jinan di kelasnya. Nah kan, ngalamun aja, ntar kesurupan loh. Nih, silakan dinikmati Tuan Putri.
O'Neil duduk di samping Chika lalu menyodorkan milkshake stroberi kesukaan gadis itu. Chika hanya tersenyum simpul, tidak terlalu menanggapi candaan O'Neil. Mikirin apa sih, Cik? Aku ya? Aku mah gak usah dipikirin, gak akan kemana-mana. O'Neil meringis saat Chika dengan sengaja memukul belakang kepalanya. Tidak sakit, tapi cukup membuat O'Neil menurut dan tidak lagi bercanda seperti tadi. O'Neil tahu Chika sedang dalam mode serius. Kamu lihat Jinan gak sih? Udah semingguan aku gak lihat dia. Bukannya semingguan yang lalu ada kabar kalau ibunya Jinan meninggal? Kamu gak tahu, Cik? Meninggal? Iya, meninggal. Kata omku yang kerja di kepolisian sih katanya meninggal dalam keadaan hangus terbakar. Yang anehnya rumahnya sama sekali gak kebakaran. Terus juga jasadnya benar-benar mengerikan, kayak bukan manusia gitu. Terlalu abstrak tubuhnya. Chika termenung, otaknya berpikir mencoba mengaitkan benang-benang yang berserakan di otaknya. Banaspati di rumahnya, Banaspati yang meledak, ke rumah Siska Saraswati yang terbakar. Lalu ibu Jinan yang meninggal karena hangus terbakar. Seperti ada benang tak kasat mata yang menyatukan semua rangkaian benang itu hingga menjadi sebuah rangkaian cerita yang utuh. Chika menarik kepalanya lalu menatap O'Neil yang tengah memperhatikannya dengan raut wajah aneh. Jadi seperti itu? Seperti itu apanya, Cik? Enggak, O'Neil. Aku pergi dulu ya. Suun bagus wetange. Chika berlari di sepanjang lorong kelas 10, lalu dia berbelok ke kiri dan melewati laboratorium IPA. Langkahnya terhenti saat matanya melihat orang yang selama ini dia cari-cari. Siapa lagi kalau bukan Jinan? Gadis itu tengah berdiri sambil memeluk sebuah buku. Matanya menatap kosong dengan senyum tipis yang menakutkan. Jinan! Teriak Chika memanggil nama gadis itu. Jinan menoleh lalu raut wajahnya sedikit terkejut. Chika berjalan cepat untuk menghampiri Jinan, namun gadis itu malah berlari menghindar. Hei Jinan, aja melayu! Chika juga ikut berlari mengejar Jinan yang berlari ke arah lorong kelas 12. Keduanya terlibat aksi saling kejar-kejaran. Langkah kaki Jinan cukup cepat. Terbukti nafas Chika yang mulai naik turun, namun sepertinya Dewi Fortuna tengah berada di pihak Chika. Jinan terpojok karena dia salah masuk lorong. Di belakang gadis itu menjulang tembok besar jalan buntu. Chika tersenyum sambil memelankan langkahnya. Mau apa kamu? Teriak Jinan, raut wajahnya ketakutan, namun Chika sama sekali tidak tertipu oleh wajah itu. Iblis memang selalu cerdik dan mempunyai 1001 cara untuk menghasut manusia. Ngapain kamu ketakutan kayak gitu? Bukannya selama ini manusia yang selalu takut sama kamu? Iya kan, Nyai Ratu Balawija? Chika tersenyum miring dan raut wajah Jinan langsung berubah. Buku yang berada di genggamannya terjatuh begitu saja. Raut wajah Jinan semakin datar. Matanya menatap kosong, namun terlihat senyuman tipis yang sangat ganjil. Atmaja, wani-wani dekoe. Jinan berteriak, namun suaranya terdengar seperti wanita tua dengan suara serak dari dalam. Di mana Jinan? Bawa tumpet kenen di bocaiku. Jinan tersenyum mengejek lalu meludah begitu saja. Tubuhnya sedikit terangkat dan tangannya terulur. Kedua matanya kini berubah menjadi putih sempurna. Guratan kehitaman mulai nampak di sekitar pipi, mata dan rahangnya. Tubuh Jinan melesat dan menabrak Chika hingga gadis itu terjungkal. Punggungnya menabrak tumpukan perkakas tak terpakai hingga benda-benda itu berserakan. Jinan berdiri di bawah Chika dengan senyum semerik yang menakutkan, sedangkan Chika terlihat mengadu kesakitan karena punggungnya yang cedera. Tak sampai di situ, sebelum Chika bangun, Jinan menendang perut Chika hingga gadis itu terpental. Bunyi berdebum terdengar saat tubuh Chika jatuh menyentuh lantai keramik yang dingin. Melihat Chika yang kewalahan dan darah segar yang mulai mengalir dari beberapa titik di tubuh Chika, Jinan tertawa dengan suara yang melengking, mengejek bungsu Atmaja bersaudara itu.
Cika perlahan bangun dengan tubuh yang sempoyongan. Pelipisnya mengalirkan darah karena terkena goresan kayu. Nafasnya naik turun dan pandangannya sedikit berkunang-kunang. Jinan kembali melesat lalu menubruk tubuh Cika hingga kini tubuh Jinan menindih tubuh Cika. Kedua tangan Jinan terulur dan mencekik leher Cika. Orang usah ikut campur budak tengi. Diamlah. Raga ini sudah menjadi milikku. Anak itu sebentar lagi akan mati. Kedua mata Jinan melotot dan semakin kuat mencekik leher Cika. Kedua tangan Cika memukul-mukul tangan Jinan. Namun kekuatan Jinan sangat kuat. Hingga nafas Cika mulai tercekat, dadanya semakin seperti akan meledak. Pandangan Cika semakin mengabur, air mata tak terasa menetes dari sudut mata Cika. Nafasnya makin terasa sesak dan rasanya darahnya berkumpul di ubun-ubunnya. Rasa sakit dan pening yang tak terkira. Napas Cika semakin melemah saat mulut Jinan terbuka dan menjulurkan lidahnya yang panjang. Kepala Cika bergerak ke kanan dan ke kiri dalam kesamaran pandangannya. Dia melihat dari arah belakang Jinan muncul Arimbi yang berwujud ular yang sangat besar. Bunyi seperti perkakas yang berjatuhan terdengar nyaring. Lalu sayup-sayup Cika mendengar suara panggilan yang tak asing. Itu suara Sani, lalu suara Onil, diikuti dengan langkah kaki yang bergemeredak. Astagfirullah, Cika, Jinan. Itu suara Bu Melodi, lalu suara lembut bagi angin samudra itu menyapu ke dalam indera pendengaran Cika. Dan semuanya gelap. Telinga Cika berdenging. Dek, astagfirullah, Dek. Bangun ya Allah. Bunyi sirine ambulan terdengar nyaring bersamaan dengan deru hujan yang jatuh membasahi kota Yogyakarta. Mobil berwarna putih itu melaju kencang menembus derasnya hujan, membawa seorang gadis yang tak sadarkan diri. Hujan masih saja mengguyur kota Yogyakarta sampai malam hari. Lalu hujan yang konstan seperti tanda-tanda jika hujan hari ini tidak akan reda sampai besok pagi. Hawa dingin yang dihasilkan dari musim hujan membuat manusia enggan untuk berlama-lama di luar rumah. Mereka lebih memilih menghangatkan diri di rumah sambil menonton Netflix atau sekedar scroll sosial media. Sani duduk di tepian tempat tidur di mana Cika tengah terbaring dengan mata tertutup. Pelipis gadis itu terlihat terluka, juga pipinya luka seperti cakaran memanjang. Masih sedikit basah oleh darah, tangan Sani terulur mengambil kain untuk mengkompres kening adiknya itu. Tubuh Cika masih demam, bahkan panasnya hingga 40 derajat. Isakan lirih terdengar saat tangan Sani menempelkan kain itu ke atas kening Cika. Gadis itu masih memejamkan matanya. Dek. Sani memanggilnya lirih, tangannya memegang erat tangan Cika yang panas. Sani terdiam seketika, dia melepaskan genggaman tangannya pada Cika, lalu menoleh ke arah pintu di mana asal suara itu terdengar. Lamat-lamat pandangannya tertuju pada pintu yang kini memperlihatkan sosok perempuan yang tengah berdiri dengan dua kaki yang mengambang. Surti, kamu ngagetin aja, ucap Sani lalu mengusap air matanya dengan punggung tangan. Surti mendekat. Dengan kepala yang sedikit tertunduk juga rambut panjang yang dibiarkan tergerai berantakan. Hawa dingin dari hujan tergantikan dengan hawa dingin yang penuh keganjilan. Mbak Yu dan Ayu sepertinya sedang rogo sukmo. Sani terdiam lalu kepalanya menoleh ke arah Cika yang masih terpejam. Sani menempelkan punggung tangannya ke leher Cika. Tubuh Cika terasa panas menyengat punggung tangannya. Deru napas Cika terdengar teratur seperti seseorang yang tengah tertidur pada umumnya. Namun yang aneh adalah Cika tertidur sudah hampir 8 jam dan tidak kunjung bangun barang semenit. Terhitung semenjak dia ditemukan tak sadarkan diri dengan beberapa luka di tubuhnya. Setelah kejadian di lorong dekat gudang itu, baik Cika dan Jinan sama-sama tak sadarkan diri. Jinan langsung dibawa ke rumah sakit oleh ambulans karena detak jantungnya yang sempat berhenti beberapa saat. Sedangkan Cika dibawa pulang ke rumahnya karena Sani yang meminta.
Dokter sekolah bilang jika Cika hanya pingsan dan lukanya termasuk luka ringan. Itu yang membuat Sani lebih nyaman merawatnya di rumah dan tidak mengabari ayah dan ibunya. Surti, kamu yakin? Bau Den Ayu sekarang ini bukan bau manusia seutuhnya. Baunya bercampur hawa dunia further. Mungkin Den Ayu lagi mencari anak kecil itu. Tapi Mbak Ayu tunggu saja. Jika memang Den Ayu butuh pertolongan, pasti Den Ayu akan memberi Mbak Ayu tanda. Saya akan berjaga di luar bersama Amung Reksa dan seluruh cekalan dari Ndoro Sukma. Belum sempat Sani menjawab ucapan Surti, hantu itu sudah hilang dari pandangannya. Sani kembali menatap Cika yang masih betah memejamkan matanya. Lalu dia beralih menatap jam dinding yang menggantung di tembok. Sudah hampir pukul 12 malam. Tangan Sani terulur memegang leher Cika yang masih terasa panas. Sani beranjak dari duduknya lalu berjalan ke arah jendela kamar dengan tirai yang sedikit terbuka. Dia menyibakkan tirai itu hingga terbuka seluruhnya. Tetesan air hujan terlihat menempel di kaca jendela. Hujan masih saja turun dan seperti enggan untuk berhenti. Mata Sani menerawang ke dalam kegelapan malam di luar sana. Pagar gaib telah mengitari seluruh rumah. Dia juga melihat Mbah Mojo, lelembut dengan wujud kakek tua dengan tinggi nyaris 10 meter. Terdengar bunyi seperti sesuatu yang jatuh. Dengan cepat kepala Sani menoleh ke sumber suara. Mata Sani memicing saat bolpen milik Cika jatuh ke lantai dan menggelinding, berhenti karena menabrak ujung jempol kaki Sani. Sekarang dari arah luar terdengar bunyi seperti kaleng yang berjatuhan. Sani menelan ludahnya. Dia berjalan perlahan menuju ke arah pintu. Tangannya terulur meraih gagang pintu itu, namun sedetik kemudian dia urungkan. Sani dapat melihatnya di jendela kamar itu sepasang mata berwarna merah terang tengah mengintipnya. Bunyi penanda pada jam dinding ketika jam menunjukkan pukul 12 tepat terdengar lebih memekakkan telinga dari biasanya. Kepala Sani menoleh ke arah Cika. Mata Sani kembali memicing saat pandangannya bertemu dengan warna ganjil di selimut yang menutupi tubuh Cika. Sani berjalan perlahan lalu duduk di pinggir tempat tidur, dan hal yang selanjutnya terjadi sukses membuat jantungnya seperti akan copot. Selimut itu penuh dengan noda darah berbentuk tangan. Di dunia further, hembusan angin membawa cerita kelam bagi siapa saja makhluk hidup yang menginjakkan kaki mereka di dunia ini. Dunia further, dunia orang mati, dunia di mana jiwa-jiwa mati dan tersiksa bersemayam. Dunia para lelembut dengan segala misteri yang membungkusnya. Sekali saja kamu menginjakkan kaki di dunia ini, maka baumu akan menempel. Lalu beberapa lelembut yang haus akan kehidupan pasti senantiasa mengikutimu, menunggu waktu untuk mengambil alih apa yang ada pada dirimu. Kehidupan. Nafas Cika naik turun bak roller coaster yang tengah melaju kencang. Dia berdiri masih dengan memakai setelan seragamnya. Angin kencang menerpa wajahnya yang pucat dan di beberapa titik terluka. Di kiri kanannya hanya ada pepohonan yang menjulang tinggi. Gelap, kosong, dan penuh dengan mata yang mengawasinya dari dalam kegelapan itu. Cika mengangkat lentera gaibnya. Lalu saat deru napasnya mulai teratur, dia berjalan perlahan, menembus rimbunan tumbuhan kerdil yang tumbuh beringas di bawah pohon-pohon besar itu. Matanya memandang awas ke sekitar hingga bunyi gebresak membuat langkahnya terhenti. Cika menahan napasnya sesaat. Beberapa tumbuhan seperti bergoyang-goyang. Cika menunggu dengan tangannya yang memegang lentera gaib terjulur ke depan. Apa yang akan keluar dari balik semak-semak kegelapan itu? Rahang Cika mengeras, giginya bergemeretak, satu tangannya yang bebas mengambil tasbih di saku rok seragamnya. Suara seperti geraman dari entah makhluk apa. Cika sedikit mundur, namun tingkat kewaspadaannya lebih tinggi dari biasanya. Mata Cika memicing lalu membulat sempurna saat dari dalam semak-semak itu keluar anjing yang sangat besar, menubruk tubuh Cika hingga ia terjungkal ke belakang. Lentera gaib yang ia pegang terjatuh begitu saja.
Cika berteriak saat anjing yang ternyata berkepala manusia itu mencoba menggigitnya. Orang-orang Jawa menyebutnya hawong. Cika mengambil batu yang berserakan di belakangnya, memukul kepala manusia yang berwajah menjijikan itu, membuat hawong sedikit terhuyung sambil menyalak dengan suara yang memekakkan telinga. Cika mengambil lentera gaibnya dan berlari sekencang mungkin, namun sial hawong itu juga mengejarnya sambil menjulurkan lidahnya yang menjijikan. Derap kaki Cika menggema menembus kabut tebal yang membungkus dunia further. Cika makin dalam memasuki kegelapan, kepalanya menoleh ke belakang, dan makhluk itu ternyata masih mengejarnya. Sial. Tempat yang tadinya seperti hutan kini berubah dalam sekejap mata. Cika berlari menelusuri lorong gelap tak berujung. Di kiri dan kanannya penuh dengan pintu kayu yang tertutup rapat. Deru napas Cika semakin tak karuan. Kakinya sekarang seperti mati rasa dan tidak kuat untuk diajak berlari. Sementara makhluk itu semakin dekat menuju ke arahnya, mata Cika memandang ke sekitar. Lalu betapa terkejutnya dia di saat tangan-tangan kurus berwarna hitam dengan kuku-kuku yang panjang itu berusaha menjamahnya dari balik pintu-pintu yang tertutup. Satu tangan berhasil meraih lengan Cika. Tubuh Cika ditarik begitu saja dan menghantam pintu itu. Tubuhnya sekarang seperti menempel di pintu, sementara hawong dengan mulut yang terbuka sudah berada di depannya. Satu tangan Cika yang bebas melindungi wajahnya. Dia sudah setengah pasrah jika makhluk itu berhasil menggigitnya. Mata Cika terbuka lebar. Hawong berlari karena terkena lemparan dari lentera gaib. Tubuh Cika merosot ke bawah dan tangan-tangan mengerikan itu hilang seketika. Di tengah lorong yang gelap, Cika melihat siluet yang diyakini itu adalah manusia tengah berdiri. Cika bangun dengan sedikit terhuyung lalu berjalan menghampiri orang itu yang sudah menyelamatkannya. Dia mengambil lentera gaib lalu menerangi sekitar lorong dengan cahayanya yang berwarna kuning. Rambutnya panjang, kulitnya sangat putih. "Kamu siapa?" tanya Cika saat keduanya kini berhadapan. Dalam temaram sorot lentera gaib, Cika dapat melihat wajah itu. Wajah imut namun dengan sorot mata yang tajam. "Apapun yang membawamu ke tempat ini, kau harus berhati-hati. Mereka semua haus akan kehidupan. Satu langkah saja kau salah, maka kau akan terjebak di dunia ini selamanya." Ucap gadis itu lalu berjongkok dan mengambil lentera gaib miliknya. Dia kembali berdiri menatap Cika sesaat lalu berbalik meninggalkan Cika. "Hei, nama kamu siapa? Aku belum mengucapkan terima kasih." "Jung Yerin itu namaku." "Terima kasih Jung Yerin." Yerin terlihat mengangguk lalu berlari kecil meninggalkan Cika. "Semoga kita bisa bertemu lagi." Sepeninggal Yerin, Cika menyusuri lorong gelap tak berujung itu hanya dengan mengandalkan cahaya dari lentera gaib. Dia harus bisa menemukan pintu dengan ukiran yang sama persis dengan di foto yang ada di jurnal Eyang Sukma. Langkahnya terus membawanya jauh ke dalam kegelapan. Beberapa kali dia harus menghindar ketika tangan-tangan kurus nan menyeramkan itu berusaha menggapai tubuhnya. Cika mulai kelelahan dengan keringat yang kini mulai menetes melewati pelipisnya. Dia berhenti di tengah lorong sambil terus berkonsentrasi dan mata batinnya melalang buana menembus lebih jauh ke dalam kegelapan, mencari pintu itu dan menemukan Jinan. Bunyi gedoran pintu spontan membuat tubuh Cika terhentak karena terkejut. Bunyi itu berasal dari pintu di sebelah kirinya. Cika mengamati pintu itu lalu tangannya yang menenteng lentera gaib diulurkan ke depan pintu. Pintu itu kembali digedor. Cika mundur beberapa langkah. Pintu itu perlahan berubah menjadi seperti jeruji besi. Di dalam sana Cika bisa melihat laki-laki parubaya yang tengah terkapar dengan kedua tangan dan kaki yang dirantai. Di atas laki-laki itu terlihat sosok bayangan hitam dengan cambuk panjang yang terbuat dari besi yang membara. "Ya Allah." Cika menutup matanya saat bayangan hitam itu mencambuk perut laki-laki itu hingga ususnya terburai. Cika menahan napas saat bau anyir dari darah menguar dari balik jeruji besi itu.
Perlahan bayangan itu melesat dan menabrak besi pembatas, membuat Cika kaget dan langsung mundur hingga menabrak pintu di belakangnya. Menungso tekan kinar popo. Bayangan hitam itu bersuara dengan suaranya yang berat dan menggelegar. Cika menelan ludahnya, tidak berani menatap wajah makhluk hitam itu yang masih berdiri di balik jeruji besi. Pangapunten, ucap Cika dengan tubuh yang mulai bergetar. Lalu saat tangan dari makhluk gelap itu terjulur, badan Cika seperti ditarik oleh sesuatu hingga tubuhnya menjauh dari makhluk itu dan dihembaskan begitu saja di sebuah ruangan yang sangat luas. Tubuh Cika terbanting dan jatuh dengan posisi yang sama sekali tidak keren. Dagunya sobek hingga darah segar menetes dari sana. Punggungnya pasti lebam karena menabrak dinding yang keras dan kini dia juga sudah mulai merasa ngilu di kedua lututnya. Cika bangun dengan tubuh terhuyung, napasnya naik turun dengan tempo yang cepat, matanya memandang ke sekeliling. Terlihat seperti rumah tanpa perkakas. Cika hanya bisa mengandalkan penerangan lilin yang dipasang di beberapa sudut. Ternyata kamu kuat juga. Suara itu membuat Cika seketika menoleh ke sebuah sudut. Di sana dia melihat sosok wanita dengan visual yang mirip seperti kuntilanak. Namun sosok ini lebih mengerikan dengan kepala yang memiliki 2 tanduk, juga wajahnya yang penuh dengan darah. Taring-taringnya mencuat melalui bibirnya yang robek sampai ke telinga, matanya besar berwarna merah darah. Nyai Ratu Balawija. Matanya menatap tajam ke arah makhluk itu. Tak ada rasa takut sama sekali. Cika mempersiapkan dirinya, saatnya telah tiba. Dan peperangan itu tidak akan terelakkan lagi. Hawa dingin menguar begitu saja, bau melati dan bau busuk bangkai tercium. Ruangan remang dengan cahaya lilin-lilin itu terlihat lebih menakutkan dari rumah hantu manapun. Nyai Ratu Balawija menarik rantai dengan gerakan yang cukup kasar. Hingga dari balik kegelapan itu muncul gadis kecil berusia 8 tahun dengan dress lusuh dan juga penampilannya acak-acakan. Wajahnya pucat dengan luka di sekujur tubuhnya. Jinan. Jinan menoleh ke arah Cika, kedua tangannya menggapai-gapai dengan wajahnya yang memelas. Namun Nyai Ratu Balawija dengan kasarnya menarik rantai itu, yang ternyata terhubung dengan leher Jinan. Tubuh Jinan terhuyung ke belakang. Lalu punggungnya menabrak tembok yang keras. Gadis kecil itu menangis dengan suara yang pilu. Apa kowe? Mau mengambil anak ini? Tidak bisa. Raharja sudah setuju jika anak ini akan jadi milikku. Anak ini sudah ditumbalkan. Kowe gak iso sepenai mengambil anak ini. Anak ini sudah bau mayat. Iblis memang lebih cerdik dari manusia, penuh tipu muslihat hingga membuat manusia tunduk patuh padanya. Nyai Ratu Balawija tertawa keras hingga suaranya melengking seolah mengejek Cika. Jinan meringkuk di pojokan masih sambil menangis. Dari posisi ini Cika melihat jika tubuh gadis kecil itu terlihat sangat pucat. Nyai Ratu Balawija menarik kembali rantai yang dipasang di leher Jinan, hingga gadis kecil itu tertarik secara otomatis. Iblis itu lalu melemparkannya ke arah pojok ruangan yang gelap. Tubuh Jinan ambruk di atas tanah padat yang dingin, lalu pagar besi seketika memenjaranya. Cika berlari ke arah Jinan yang sudah tergeletak tak bergerak, namun seketika iblis itu menghadang Cika dengan tangannya yang memanjang, mencengkeram lengan Cika hingga kulitnya terlihat kebiruan. Iblis itu menarik lengan Cika dan melemparnya hingga tubuhnya jatuh di atas tanah yang menggundung. Cika mengadu, posisinya telungkup. Dia sedikit menarik tubuhnya dan matanya langsung fokus pada batu nisan yang tertancap. Tempatnya berubah kembali. Sekarang dirinya berada di tengah-tengah kuburan. Tawa Nyai Ratu Balawija kembali melengking. Dia melesat dan langsung mencengkeram rambut Cika yang tergerai, menariknya dan menyeretnya dengan brutal. Cika berteriak kesakitan saat merasakan kepalanya yang panas dan rambutnya yang seperti akan terlepas dari kulit kepala. Iblis itu menyeret rambut Cika sambil tertawa melengking. Lalu dengan cepat,
menghentakkan tubuh Cika hingga dia sekarang berdiri. Iblis itu berada tepat di hadapannya dengan mulut menganga dan lidahnya yang menjulur keluar. Kepala Cika bergerak ke kanan dan ke kiri. Namun seketika semua saraf di tubuhnya menegang. Lehernya dicekik oleh iblis itu. Tubuh Cika setengah melayang dengan kedua kakinya yang menendang-nendang udara kosong. Kedua tangannya menggelepar dan merasakan sensasi yang mengerikan. Lidah iblis itu mulai menyentuh pipi Cika, lalu beralih menelusuri keningnya. Dan hal yang selanjutnya terjadi sukses membuat tubuh Cika menggelincang hebat. Lidah iblis itu menusuk ke dalam jantung Cika. Tubuh Cika tiba-tiba kejang membuat Sani yang tengah mengaji di bawah tempat tidur itu langsung tersentak dan bangkit menghampiri adiknya. Ya Allah, Dek. Sani memeluk tubuh Cika sambil mengumandangkan lafaz-lafaz Allah ke telinga adiknya itu. Teriakan dari Cika menggema lantang hingga membuat seluruh lelembut menaruh perhatian pada rumah Atmaja. Surti dan Amung Reksa datang dan langsung bersimpuh di hadapan Sani. Den Ayu butuh pertolongan di sana. Saya tidak bisa menembus kabut gaib di tempat itu. Mohon ampun, Mbak Ayu. Amung Reksa bersimpuh di hadapan Sani, lalu Mbah Mojo datang. Kakek tua itu duduk bersila di pojok ruangan. Tubuhnya yang tinggi menyentuh langit-langit rumah. Mbak Ayu, jemputlah Den Ayu biar saya yang menjaga raganya. Tangannya selalu memegang tasbih. Sani mengangguk, lalu dia yang memakai mukena bersila di atas sajadah. Mata Sani terpejam, berkonsentrasi, dan dalam hitungan 10 detik sukmanya terlepas dari raganya. Mata Sani terbuka melihat ke sekelilingnya yang hanya ada pohon-pohon yang menjulang tinggi. Mbak. Suara itu menggema, itu suara Cika. Sani langsung berlari menembus kegelapan. Sementara nan jauh di kehidupan nyata sana, di sebuah rumah sakit swasta yang terletak di jantung kota Yogyakarta, Jinan mengejang dengan hebatnya. Bunyi deru napas Sani terdengar nyaring dan bersatu dengan kabut tebal yang membungkus dunia furter. Gadis ayu itu terus berjalan menembus kegelapan tanpa peduli kedua kakinya yang sudah terluka akibat goresan dari ranting-ranting kayu yang tajam. Dalam pikiran Sani hanya memikirkan keadaan Cika yang sekarang entah di mana. Tempat yang sangat luas membuatnya sulit untuk mencari Cika, apalagi dengan dimensi yang berbeda-beda. Sani harus bisa tahu dimensi mana Cika berada, tapi dari mata batinnya yang sedari tadi terbuka, Cika jauh berada dalam kegelapan. Sani menghentikan langkahnya saat ada dua persimpangan yang kini membuatnya bingung. Harus ke arah mana dia melangkah sementara kabut semakin tebal dan waktu terus berjalan. 1 detik saja dia gagal menyelamatkan Cika, maka sukma Cika dan juga dirinya akan terjebak di dunia furter selamanya. Dan itu sama sekali bukan cita-cita mereka berdua. Bunyi besi yang berdecit terdengar nyaring mengagetkan Sani. Kepalanya menoleh ke arah kanan, di mana di jalur kanan sebuah gerbang tiba-tiba berdiri dengan pintu yang setengah terbuka. Sani ragu berjalan ke arah gerbang itu. Dia berdiri dengan perasaannya bergemuruh. Bunyi burung gagak yang memekakkan telinga membuatnya yakin jika jalan ini adalah pintu gerbang di mana Jinan ditawan. Itu artinya Cika pasti sudah berada di sana. Sani membuka pintu gerbang itu yang ternyata sangat berat. Setelah susah payah akhirnya pintu gerbang itu terbuka seluruhnya. Hawa dinginnya mencekam langsung menyambut Sani begitu gadis itu menapakkan kaki di atas tanah yang sedikit basah. Jantungnya mencelos. Pandangannya terpaku pada tempat yang tadinya seperti hutan belantara kini perlahan berubah menjadi sebuah lorong yang sangat panjang juga gelap. Dengan kiri kanan terdapat pintu-pintu yang berjejer. Lentera gaib telah dia pegang sedari tadi menginjakkan kaki di tanah para lembut ini. Mbak. Kembali teriakan Cika menggema membaur dengan bunyi burung gagak yang memekakkan telinga. Sani bergegas berlari mengikuti intuisinya, terus menyusuri lorong itu yang semakin dalam semakin gelap.
Bunyi geraman dari kiri dan kanan dia hiraukan begitu saja. Beratus pasang mata berwarna merah memperhatikannya dari atas dan bawah. Tangan-tangan kurus dengan kuku yang runcing berwarna hitam menggapai-gapai dari balik pintu yang tertutup. Tidak ada yang lebih menakutkan dibanding berlarian di lorong gelap bernama dunia Furtar. Sunny terpelanting. Bahunya menabrak pintu hingga menimbulkan suara bising yang mengganggu. Tubuhnya terasa ngilu dengan mata yang berkunang-kunang. Sunny perlahan bangun walau tubuhnya seperti dibebani oleh karung dengan berat bertonton. Tangannya terulur dan berpegangan dengan tembok-tembok kasar di sepanjang lorong. Tak jauh dari dia yang berdiri ada satu pintu dengan warna yang berbeda. Warna merah darah yang mencolok. Sunny perlahan berjalan ke arah pintu itu. Lalu saat dia sampai di depannya, Sunny menempelkan daun telinganya ke pintu. Sayup-sayup terdengar seperti suara tawa yang melengking, lalu jeritanya memilukan. Hingga isak tangis yang menyayat hati. Tak salah lagi, ini pintunya. Suara jeritan dari mulut Cika menggema membuat kawanan burung gagak terbang dari dahan pohon kamboja. Nyai Ratu Balawija melempar tubuh Cika hingga ambruk di atas gundukan tanah yang penuh dengan kelabang dan kalajengking. Cika menghentakkan kaki dan tangannya saat binatang-binatang itu mulai menempel di tubuhnya. Sedangkan Jinan memukul-mukul jeruji besi yang mengurungnya hingga menimbulkan suara yang semakin berisik. Teriakan Jinan tertahan dan baru saja Cika sadari jika Jinan tidak bisa berbicara. Gundukan tanah itu tiba-tiba amblas membuat tubuh Cika terjun ke dalam lubang setinggi 3 meter. Kelabang dan kalajengking ikut berjatuhan di atas tubuh Cika dan sekarang tidak hanya kelabang dan kalajengking yang berada di dalam tanah itu. Ribuan cacing, lintah dan juga kaki seribu merembet dan menyerbu tubuh Cika. Nyai Ratu Balawija semakin tertawa dengan suaranya yang sungguh-sungguh memekakan telinga. Tanah itu perlahan berjatuhan menimpa tubuh Cika seakan mengubur gadis itu hidup-hidup. Anak kadam ke barat, mati yo nyusul bamu yang alam pokok. Nyai Ratu Balawija kembali tertawa hingga lidahnya keluar dan berubah menjadi ular. Jinan makin memberontak dengan menggoyangkan jeruji besi itu. Dia berteriak seperti orang gila dengan pipi yang sudah dibasahi air mata. Cika masih terus berjibaku dengan segala hewan menjijikan itu dalam lubang yang ingin menguburnya hidup-hidup. Cika mulai memanjat keluar dari lubang itu dengan sisa-sisa tenaganya, menghiraukan puluhan lintah yang terus menempel di kaki dan tangannya. Tangan dan kakinya terus berusaha kuat keluar dari sana. Sakit yang dia rasa sama sekali tidak membuatnya gentar hingga bunyi desiran ular yang familiar menyapu telinganya. Kepala Cika menyembul dari lubang kematian itu menatap nyalang ke arah iblis merah yang sedang bermandikan darah. Darah dari para pemujanya yang tersesat dan tidak mendapatkan ampunan dari Tuhan. Dek. Dan benar saja dari balik cahaya warna kuning yang temaram, Sunny muncul dengan membawa lentera gaib. Di belakang Sunny ada Arimbi dengan wujudnya yang asli. Cika tersenyum lalu kedua tangannya mengepal dan keluar dari lubang itu. Sunny berlari menghampirinya. Lintah-lintah sialan itu berjatuhan dari kaki dan tangan Cika, seakan takut dengan lentera gaib yang Sunny bawa. Tepuk tangan terdengar memecah kesunyian kegelapan. Nyai Ratu Balawija tersenyum remeh dengan wajah beringasnya yang siap membunuh siapa saja yang menghalangi niat jahatnya. Ayo lakukan anak sialan. Mau minta mati kau lawan aku? Nyai Ratu Balawija melesat ke arah Cika dan Sunny, namun dengan gesit Arimbi langsung mengibaskan ekornya dan membuat iblis itu terhantam dan terpental hingga jatuh ke atas tanah yang basah. Bunyi geraman terdengar. Iblis itu marah dan kembali melesat ke arah Cika dan Sunny. Arimbi kembali melawan iblis itu dengan menyundulkan kepalanya tepat ke perut Nyai Ratu Balawija. Dek, lepaskan Jinan dan hancurkan kocamedi itu. Bahkan membantu Arimbi melawan Nyai Ratu Balawija. Cepat. Maksud Mbak cermin itu ada di sini. Jika ada versi nyatanya, pasti ada versi dunia gaibnya, Dek.
Di kantong kamu sekarang ada bambu kuning dengan ujungnya runcing. Gunakan itu untuk menghancurkan Kocomedi. Setelah hancur, baru di dunia nyata kita hancurkan Keparangkusuma. Cepet, Dek. Sementara Nyai Ratu Balawija tengah bertarung melawan Arimbi, Cika berlari ke arah Jinan. Sedangkan Sani duduk bersila dengan kedua mata terpejam. Cika sempat menoleh ke arah kakaknya itu lalu bergumam, Ajian Bolo Sewu. Dalam hitungan 10 detik tanah mulai bergetar. Pohon-pohon yang menjulang tinggi bergoyang-goyang seperti diterpa badai. Arimbi mundur dan melilit tubuh Sani yang masih duduk bersila melindunginya. Nyai Ratu Balawija murka saat tahu apa yang akan dilakukan oleh Sani. Ajian Bolo Sewu, bocah tengi. Dan benar saja, 1000 pasukan telah berjajar rapi di belakang Sani. Mulut Sani berkomat kamit dan perlahan 1000 pasukan itu mulai bergerak menuju Nyai Ratu Balawija. Sementara Cika tengah berkutat dengan jeruji besi yang mengurung Jinan. Jeruji besi itu telah dimantrai oleh sesuatu yang gaib, namun Cika tak kehilangan akal. Dia mengambil segenggam tanah yang sebelumnya telah dia doakan, menaburkan tanah itu ke jeruji besi yang memenjara Jinan. Dan ajaibnya tak menunggu waktu lama, jeruji besi itu hilang begitu saja. Arimbi, kau jaga anak ini. Teriak Cika yang membuat Arimbi langsung melesat berubah wujud menjadi sosok prajurit yang cantik. Baik, Den Ayu. Nyai Ratu Balawija semakin murka. Dia berteriak melengking hingga seluruh dunia Furter bergetar. 1000 pasukan milik Sani masih terus menyerangnya dari segala arah. Iblis itu melayang dan melesat ke arah Cika yang tengah berlari sambil membawa bambu kuning di tangannya. Tidak akan aku biarkan kau menghancurkan aku, anak Adam. Lalu tangan Ratu Balawija memajak dan berhasil meraih pundak Cika. Cika terseret ke belakang. Mulut Sani semakin berkomat kamit. Pasukan 1000 itu mulai melayang dan kembali menyeret iblis merah itu. Dasar manusia keparat. Lengkingan suara dari Nyai Ratu Balawija berkumandang bersamaan dengan pendar warna kemerahan yang muncul begitu saja di balik pohon beringin yang sangat besar. Cika berlari kencang ke arah cahaya kemerahan itu. Kocomedi. Dia menyibak sulur-sulur dari tanaman yang menyembunyikan cermin setan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Cika menarik tangannya yang menggenggam bambu kuning dengan ujung yang runcing. Suara lengkingan dari Nyai Ratu Balawija semakin memekakan telinga. Dia melesat ke arah Cika bersamaan dengan tangan Cika yang menancapkan ujung bambu kuning itu ke cermin. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mengutusmu kembali ke neraka jahanam. Cermin itu pecah dan menimbulkan suara bising. Sosok iblis merah itu tersedot dan hilang begitu saja. Mata Sani perlahan terbuka sedangkan Cika masih terengah-engah. Alhamdulillah kita berhasil, Dek. Belum, Mbak. Sukma Jinan masih belum bisa kembali ke raganya. Baunya sudah seperti bau mayat. Lalu bagaimana? Kita kembali dulu saja. Sani mengangguk lalu bersamaan dengan Arimbi, Cika dan Jinan mereka keluar dari dunia Furter. Mata Sani dan Cika terbuka bersamaan dengan bunyi azan subuh yang berkumandang dari masjid yang tak jauh dari rumah. Namun subuh di tempat lain, tepatnya di ruangan dengan nuansa warna putih. Bunyi dari monitor detak jantung itu menandakan sang pasien telah tiada. Hujan di pagi hari sungguh membuat beberapa orang malas untuk melakukan aktivitas. Rintik air yang turun membasahi apa saja yang berada di luar ruangan. Cika duduk terdiam dengan cangkir berisi teh yang masih mengumpulkan asapnya. Pikirannya mulai bercabang kemana-mana mencari cara agar Sukma Jinan bisa kembali ke raganya. Namun sepertinya mustahil. Keluarga Raharja sudah terikat perjanjian dengan iblis merah itu dan Jinan sudah diserahkan sebagai tumbalnya. Dek, kok ngelamun? Kita ke rumah sakit sekarang, Mbak. Cika bangkit dari duduknya lalu berjalan lunglai melewati Sani. Sani hanya mengangguk dan menatap punggung adiknya itu yang kian menjauh. Mobil sport berwarna putih itu berhenti di parkiran rumah sakit. Cika dan Sani turun bersamaan. Keduanya langsung berlari kecil menuju ke ruangan tempat Jinan dirawat.
Rumah sakit terlihat tidak terlalu ramai karena waktu masih menunjukkan pukul 6 pagi. Cika dan Sani berlarian menyusuri koridor-koridor setelah bertanya pada perawat yang berjaga. Mbak, aku rasa tidak ada cara lain untuk menolong Jinan. Sukma Jinan sudah bawa mayat. Udah gak apa-apa, kita kan belum tahu akhirnya bakal kayak apa. Yang penting kita pastiin dulu keadaan Jinan. Balasannya lalu berbelok ke arah kanan di mana ruangan Jinan berada. Cika mengangguk, namun langkahnya terhenti. Begitupun juga Sani yang berdiri di sebelah Cika. Di depan ruangan Jinan beberapa orang tengah bergerombol. Ada wanita parubaya yang menangis sesegukan. Juga pria yang tengah duduk dengan raut wajah kosong, namun terlihat begitu banyak beban di mata kosongnya itu. Cika langsung berjalan cepat menuju ke orang-orang itu yang diikuti Sani dari belakang. Nuwun sewu. Maaf Bu, Pak. Kami berdua temennya Jinan di sekolah ini. Benar ruangannya Jinan dirawat? Oh iya Laras, ini ruangannya Jinan. Kalian mau menengok Jinan ya? Seorang wanita dengan kisaran usia 40 tahun menjawab pertanyaan Cika. Cika mengangguk. Apa Jinan? Doro ayu wis ra ono, wis dipundhut karo Gusti Allah. Bapak-bapak parubaya dengan kemeja batik itu memotong ucapan Sani yang langsung mendapat respon terkejut dari Sani maupun Cika. Innalillahi. Cika terdiam dengan mata yang berkaca-kaca. Kepalanya lalu menoleh ke ujung lorong di mana Sukma Jinan kecil terlihat tengah menangis sesegukan. Mbak, kita terlambat. Cika langsung menghambur ke dalam dekapan Sani yang langsung mendekapnya sambil mengelus selembut rambut panjang adik semata wayangnya itu. Cika terisak. Bahunya berguncang menyalahkan dirinya sendiri. Andai aja aku lebih cepat. Udah deh, udah, gak ada yang perlu disesali. Kamu gak boleh nyalahin diri kamu sendiri. Kita udah berusaha, tapi takdir Gusti Allah yang menentukan. Jam 7 pagi jenazah Jinan dibawa oleh mobil ambulans untuk diantarkan ke rumah. Karena rencananya akan dimakamkan nanti siang setelah duhur. Cika dan Sani berjalan menyusuri lorong dengan langkah gontai. Kalian teman dekatnya Doro Ayu? Keduanya dihadang oleh bapak-bapak berbaju batik. Cika dan Sani spontan menghentikan langkah mereka, menatap bapak-bapak parubaya berkumis tipis itu. Sebenarnya kami cucu dari Eyang Sukma Atmaja. Bapak berbaju batik itu seketika terdiam dengan raut wajah yang sulit untuk diartikan. Sukma Atmaja? Jadi kalian ini cucu dari Bu Sukma? Iya Bapak, ini siapa? Apa Bapak mengenal Eyang kami? Nama saya Mauli Juhar. Panggil saja Pak Maul. Saya sopir pribadi keluarga Raharja. Dulu saya sering mengantar Doro Saras ke rumah Bu Sukma. Saya tahu maksud kalian. Doro Saras pernah bercerita soal ini semua sama saya. Beliau juga bercerita tentang Bu Sukma. Tentang cermin itu saya juga tahu. Bukan kebetulan sekarang ada cucu Bu Sukma yang datang kemari. Ini semua pasti ada hubungannya dengan Kocometi itu toh. Bapak sepertinya sudah tahu banyak, tapi sebelumnya saya minta maaf karena gak bisa menyelamatkan Jinan. Saya sungguh minta maaf. Bukan salah kalian. Doro Ayu memang dari bayi sudah diserahkan pada Memeti itu. Saya juga tidak bisa menghalanginya. Bu Saras bilang jika Doro Ayu pengorbanan terakhir untuk Memeti itu. Kata beliau janji yang sudah dibuat tidak bisa dibatalkan dan benar saja. Sekarang tepat ulang tahun Doro Ayu yang ke-17. Doro Ayu meninggal. Lalu apa Bapak tahu di mana Kocomedi itu berada? Saya harus membawanya ke Parangkusumo Pak untuk menghancurkannya. Benda itu berada di kamar Doro Ayu. Saya akan membawanya ke kalian jika memang kalian bisa menghancurkannya. Cika dan Sani saling berpandangan lalu keduanya mengangguk. Bapak gak lupa sama rumah Eyang kami. Saya harap besok pagi-pagi Bapak mengantarkannya ke rumah itu.
Baik, saya akan mengantarkannya ke sana. Saya Cika Pak, dan ini kakak saya namanya Sani. Tak lama Pak Maul berpamitan. Dia bilang akan mengurus jenazah Jinan yang akan dibawa pulang. Sedangkan Cika dan Sani akan ke rumah duka nanti siang karena ada sesuatu yang harus dibicarakan Cika dengan Jinan kecil. Rumah sakit yang tadinya sepi perlahan mulai ramai seperti biasanya. Atmaja bersaudara itu berjalan keluar dari rumah sakit menuju parkiran mobil. Sebelum masuk ke dalam mobil, Cika sempat menatap ke arah rumah sakit, tepatnya pada sebuah jendela yang pasti itu adalah jendela ruang rawat. Ada apa, Dek? Aku lihat Bu Saras, Mbak. Dia mengucapkan terima kasih. Sani langsung menoleh ke arah pandang Cika, dan di sana dia melihat sosok itu. Siska Saraswati Raharja tengah berdiri dengan wajahnya yang pucat dan di lehernya terpasang rantai besi seperti anjing. Malam menjelang menghantarkan hawa dingin bersamaan dengan gerimis yang berjatuhan membasahi bumi. Cika dan Sani duduk beralaskan tikar pandan berwarna coklat gelap. Ruangan di sekitarnya gelap, hanya bercahaya beberapa lilin yang ditaruh di sudut-sudut ruangan. Tak lama mata Cika terpejam. Dia duduk bersila, semburat cahaya dari lilin menerpa wajahnya. Sani perlahan-lahan bangkit dari duduknya dan membiarkan adiknya larut dalam dunia further. Perlahan langkah kaki Sani kian menjauh hingga tak terdengar lagi, hanya sepi dan sunyi. Mata Cika terbuka perlahan dan di depannya kini telah duduk sosok Jinan kecil. Cika tersenyum yang dibalas senyuman juga oleh gadis kecil di depannya itu. Jinan? Hanya deheman yang menjadi jawaban dari panggilan Cika. Kamu udah gak sakit lagi, kamu udah bisa bicara. Coba bicara. Terima kasih. Kamu sudah menolong saya. Kamu sudah melepaskan saya dari makhluk jahat itu. Walaupun akhirnya saya tetap mati. Maaf Jinan, mungkin jika aku lebih cepat aku bisa menolongmu. Enggak, kamu enggak salah. Seandainya kamu lebih cepat pun saya tetap akan mati. Karena saya sudah dibeli, sudah dijadikan tumbal. Tapi tidak apa-apa, setidaknya karena kematian saya ini perjanjian keluarga saya jadi terputus. Tugas kamu hanya menghancurkan cermin itu, bukan untuk menolong saya. Hancurkan cermin itu Cika. Hancurkan. Pandangan Cika perlahan jadi memburam. Tubuhnya tiba-tiba merosot dan seperti tenggelam ke dalam lautan. Dadanya terasa sesak, juga telinganya berdengung hebat. Tangan Cika menggapai-gapai, lalu tubuhnya terasa seperti terhisap masuk ke dalam sebuah lubang. Sayup-sayup dia mendengar suara seseorang yang familiar. Duk Cahayu, mulia. Mungkin Eyang pengen kamu hancurkan cermin itu. Lalu itu suara Sani, dan selang beberapa menit terdengar bunyi gemuruh hujan. Juga sayup-sayup suara Sani yang mengaji. Cika membuka matanya dan di depannya Jinan tengah berjalan menuju ke satu cahaya. Gadis itu menghentikan langkahnya sekejap sambil menoleh ke arah Cika. Tangannya melambai lalu bibirnya berucap, Terima kasih Jessica. Air mata Cika berlinang. Alhamdulillah. Pak Maul menepati kata-katanya. Tepat pagi hari sesudah subuh, laki-laki parubaya itu sudah berdiri di samping mobil tua yang diparkirkan di pelataran depan rumah Cika dan Sani. Mobil bak tua berwarna coklat dengan cat yang mulai mengelupas itu membawa cermin berukuran lumayan besar. Cika dan Sani langsung menyambut kedatangan Pak Maul yang langsung dipersilahkan duduk di ruang tamu. Pagi banget Pak. Iya Mbak Cika, biar lekas selesai, jawab Pak Maul sambil menggesek kedua tangannya karena cuaca yang memang cukup dingin pagi itu. Silakan Pak, diminum dulu mumpung masih hangat. Waduh, iya Mbak Sani, jadi repot-repot ini loh. Enggak Pak, santai aja. Monggo Pak, monggo. Pak Maul mengangguk lalu mengambil teh hangat itu dan menyesapnya pelan-pelan. Nanti saya juga yang akan antar kalian ke Parangkusumo, biar ndak kerepotan kalian bawa cermin itu.
Wah, Pak, nggak ngerepotin Bapak. Bapak udah jauh-jauh sampai ke sini saja. Kami sudah banyak terima kasih loh. Ada apa-apa Mbak? Sekalian aja biar kalian juga tidak kerepotan. Itu cerminnya gede loh. Harus pakai mobil bang angkutnya. Ya udah Pak, matur nuwun sangat loh jadi ngerepotin gini. Wih, santai wae Mbak. Kalau gitu sebelum berangkat kita sarapan dulu Pak, seadanya aja tapi ya. Waduh, malah saya yang jadi ngerepotin ini. Udah ayo Pak, nggak usah malu-malu. Cika mempersilahkan Pak Maul untuk berjalan duluan mengikuti Sani. Akhirnya mereka bertiga pun sarapan dengan menu makanan yang dimasak Sani. Begitu hangat dan diselingi dengan obrolan ringan. Langit terlihat mendung namun tanda-tanda hujan turun belum terlalu tampak. Jam tangan di pergelangan tangan Cika menunjukkan pukul 8 pagi. Gadis itu berjalan keluar rumah setelah mengunci terlebih dahulu pintu. Di pundaknya tercangklong tas ransel berwarna biru laut. Cika berjalan ke arah mobil bak terbuka yang sudah terparkir di depan halaman rumahnya. Sedangkan Sani dan Pak Maul sudah menunggunya sedari beberapa menit yang lalu. Sudah? Udah Mbak, yuk berangkat sekarang aja. Tak lama mobil bak tua itu menderu dengan suara mesinnya yang khas. Perjalanan dengan tempo sedang menjauh dari perumahan Cika dan Sani. Perjalanan dari Yogyakarta menuju Pantai Parangkusumo memakan waktu 1 jam. Sekitar pukul 9:12 mereka bertiga sampai di tempat tujuan. Cika dan Sani langsung turun. Tak lama Pak Maul pun juga ikut turun. Kita bawa ke sana ini Mbak cerminnya. Cika membuka tas ranselnya, lalu mengambil bungkusan kresek berwarna hitam yang di dalamnya adalah campuran bunga mawar, kantil, dan irisan pandan. Sebentar Pak. Cika maju beberapa langkah meninggalkan Sani dan Pak Maul yang berdiri di belakangnya. Mata Cika terpejam, jiwanya semakin lama semakin menyatu dengan hawa pantai. Dalam penglihatan batinnya dia melihat sesuatu yang melambai-lambai di tengah ombak yang menggulung. Sesuatu itu seperti tangan yang menyuruhnya datang untuk menghampiri. Mbak, itu Mbak Cika lagi ngapain? Dia lagi komunikasi dengan alam Pak. Lagi nyari di mana cermin itu bisa dihancurkan. Kan kita nggak bisa sembarangan membuang cermin ini. Kalau salah bisa-bisa masalahnya muncul lagi. Cika membuka matanya lalu berjalan kembali ke tempat di mana Sani dan Pak Maul menunggunya. Gimana Dek? Alhamdulillah Mbak, cermin itu bisa dilebur di pantai ini. Gak akan ada lagi yang bisa menemukan cermin itu, karena di dunia further pun cermin itu sudah hancur. Ayo Pak, bantu saya melarung cermin itu. Pak Maul mengangguk setuju, lalu dia menurunkan cermin itu dari mobil bak yang dibantu Cika dan Sani. Pak Maul dan Cika lantas bekerja sama membawa cermin itu ke pinggiran pantai, sementara Sani berjalan di belakang Cika sambil membawa bungkusan bunga. Bismillahirrahmanirrahim Pak, ayo turunkan. Perlahan cermin itu mulai menyentuh air pantai, semakin lama semakin tenggelam. Pak Maul sempat terheran-heran karena kejadiannya yang di luar nalar itu terjadi di hadapan matanya sendiri. Cermin itu telah lebur sepenuhnya bersamaan dengan deburan ombak yang memecah karang. Kini giliran Sani yang menaburkan bunga campuran itu ke pinggiran pantai. Alhamdulillah semuanya udah selesai Pak. Cermin itu sudah berhasil dimusnahkan. Memedi yang ada di sana juga sudah saya kembalikan ke tempatnya. Alhamdulillah ya Dek. Alhamdulillah, matur sembah nuwun Gusti Allah. Pak Maul ikut tersenyum. Napas lega terdengar dari hembusan nafasnya, seolah beban berat yang selama ini mengganjal langsung terangkat begitu saja. Mari kita pulang Pak. Malam menjelang menghantarkan hawa dingin juga suasana gelap penuh misteri. Hujan mengguyur kota Yogyakarta lebih dari 1 jam yang lalu. Bunyi binatang malam membaur dengan bunyi hujan hingga membuat alunan simfoni malam yang khas. Cika duduk terdiam sambil menatap foto album usang itu. Sorot lampu kuning menyinari raut wajahnya yang terlihat cantik. Tangannya membolak-balik lembar demi lembar foto album usang itu. Bibirnya tersenyum reka. Binar matanya memancarkan kebahagiaan. Namun tiba-tiba deru hujan di luar sana sama sekali tak terdengar, bergantian dengan sayup-sayup suara panggilan dari seseorang yang sangat Cika kenal.
Cika membelalak, raut wajahnya bingung bercampur keheranan karena kini dia tengah berdiri di tanah lapang yang sangat luas. Semilir angin menerpa wajahnya, membuat rambutnya yang digerai terlihat melambai-lambai karena hempasan angin itu. Cika menatap sekitar. Rasanya dia seperti tengah berdiri di lautan rumput hijau yang bergoyang-goyang diterpa angin. Tak ada kegelapan, tidak ada ketakutan, yang ada hanya ketenangan dan juga perasaan nostalgia yang membuat matanya spontan berkaca-kaca. Eyang, Cika berucap saat tak jauh dari dirinya berdiri seorang wanita berumur 50 tahunan, memakai kebaya berwarna coklat, juga jarik bermotif khas Yogyakarta, dengan sanggul dan juga pernak-pernik khas keraton Yogyakarta. Eyang Sukma tersenyum, lalu merentangkan tangannya yang langsung disambut oleh Cika yang berlari kecil menghampirinya. Dia mendekap cucunya itu sambil mengelus sayang rambut panjang Cika. Punggung Cika bergetar menandakan bahwa gadis itu menangis. Untuk pertama kalinya Cika menangis dalam dekapan Eyang Sukma. Kok nangis? Wis tonjol, jangan nangis gitu, ndak seneng po ketemu Eyang. Cika meregangkan pelukannya lalu menatap Eyang Sukma yang wajahnya sedikit lebih muda dari saat terakhir kali beliau masih hidup. Cika merekam wajah itu dan menyimpannya baik-baik di kidung memori otaknya. Cika kangen Eyang, kangen banget. Eyang juga kangen sama kamu. Eyang selalu kangen sama kamu dan Sani. Sudah toh, jangan nangis. Apa ndak malu apa sama lelembut-lelembut yang suka kamu seneni itu? Matur nuwunnya sudah bantu Eyang. Ingat Nduk, perjalanan kamu masih panjang, masih banyak rintangan yang akan kamu hadapi di luar sana. Kamu harus selalu eling lan waspada. Ingat terus jika Gusti Allah akan selalu berada di sisi hambanya yang melakukan kebaikan. Ojo lali limang waktumu ya Nduk. Ingat juga kalau Eyang selalu ada di sini. Eyang. Belum sempat Cika menyelesaikan kata-katanya, pancaran dari sinar yang sangat cerah membuat pandangannya mengabur. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi gelap dan perlahan suara hujan kembali terdengar. Cika membuka matanya, kini dia kembali berada di perpustakaan rumah dengan foto album yang terbuka berada di atas meja. Foto album Eyang Sukma yang tengah merangkul Cika dan Sani. Terima kasih Eyang. Sekian. Dan terima kasih buat Jessica yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.